Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mevi Andriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Indrayeni. Ibu Indrayeni adalah guru mata pelajaran PKN di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Assalamualaikum Ibu Indrayeni. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik Ibu. Saya sekarang akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu agar Ibu lebih siap saat saya observasi nanti. Ya. Tujuan dari supervisi akademik ini, Bu, biar Ibu memiliki mindset yang lebih bagus lagi terhadap dunia pendidikan, terus bisa mengembangkan diri dan memiliki kualitas yang bagus dalam pembelajaran. Ibu Indrayeni, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa, Bu? Iya, terima kasih Bu Mevi. Sebelumnya saya sangat senang Bu Mevi melakukan supervisi akademik di kelas saya. Jadi saya di kelas 7 Ibu, ini kurikulum merdeka. Iya. Pendidikan Pancasila, mata pelajarannya itu yaitu di bab 3-nya tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tujuannya nanti agar anak memahami karakteristik tentang karakteristik Negara Kesatuan. Iya, baik Ibu. Kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai nanti apa kira-kira Bu? Yang materi yang akan Ibu kembangkan itu fokusnya pada apa? Iya, terima kasih Bu Mevi. Nanti saya di RPP mungkin bisa nanti Bu Mevi lihat itu ada di pendahuluannya tentang menggunakan teknik stop. Jadi saya sebelum mereka belajar itu mereka merasa nyaman dulu dengan diri. Karena kan Bu sebelumnya kadang ada pelajaran matematika yang mungkin anak itu sudah merasa berat jenuh ya. Nah, jadi nanti ada teknik stop yang saya gunakan sehingga mereka nyaman. Kemudian saya ingin nanti di area pengembangan saya itu mengenai kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran. Jadi saya melakukan pembelajaran itu dengan diferensiasi. Ada 3 yang saya ingin nanti Bu Mevi lihat, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Begitu. Ya, baik Ibu. Untuk rancangan pembelajarannya sendiri, untuk metode atau medianya bagaimana? Oh iya. Metode yang saya gunakan Bu Mevi, anak-anak nanti saya bagi di kelompok. Nanti di kelompok mereka mengamati PPT yang saya tayangkan, jadi medianya adalah PowerPoint. Setelah itu anak berdiskusi tentang tayangan yang saya tampilkan, nanti juga ada LK-nya ya, LK per kelompok. Nah, nanti sebelum mereka tampil, mereka akan berdiskusikan dulu di dalam kelompoknya itu, sehingga ketika tampil mereka sudah menguasai apa yang maksimal begitu penampilan. Untuk waktu pelaksanaannya kapan Ibu? Kira-kira saya bisa masuk ke kelasnya Ibu ya? Kalau melihat sekarang mungkin sebelum penilaian akhir semester. Sebelum penilaian akhir semester, jadi nanti waktunya menyusul saja ya. Baik, itu saja Ibu Yeni percakapan pra-observasi yang kita lakukan. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Setelah itu melakukan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak semua. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Meskipun di luar mendung, bukan berarti anak itu wajahnya juga mendung dan tidak semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum kita belajar, supaya ilmu yang akan Ibu sampaikan bisa diterima dengan mudah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran,
Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang sudah masuk? Ada. Kita lihat sini ada 3 Aura, Zaki dan Devina. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Ya nak ya? Baik, sehingga bisa belajar seperti anak-anak. Sebelum kita belajar, tadi anak ibu pelajaran apa? 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 Ada prakteknya tidak? Ibu lihat kelasnya ini. Tadi piket tak pagi? Piket tak pagi? Piket ya? Tapi kok sekarang ada sampahnya? Jadi sebelum kita belajar, ambil dulu sampahnya ya. Lihat, peduli dengan lingkungan. Kita lingkungan. Misalnya, sampahnya buang. Ya. Nih, banyak nih di belakang nih sampahnya nih. Yang sudah kupir, ayo. Tanya kalau kelasnya bersih. Senang. Nyaman nggak belajar? Nyaman. Makanya setiap mau belajar, meskipun pagi piket, karena ibu di jam-jam selanjutnya kelasnya juga harus bersih. Baik, sekarang ibu ini akan mengajak anak-anak semua untuk sejenak. Mungkin tadi pelajaran IPA-nya, aduh capek. Ini jam terakhir ya. Jam terakhir biasanya tenaganya itu sudah mulai menurun, semangatnya apa? Semakin meningkat. Semakin menurun, perutnya sudah lapar, mungkin membayangkan apa yang makanan di rumah yang dimasak oleh ayam. Boleh bertanya ya? Masak ayam kah? Ayam goreng? Baik, sekarang posisinya anak ibu relax. Relax, posisinya kita akan mencoba untuk merilekskan diri kita dengan teknik stop. Apa itu teknik stop ibu ini? Teknik untuk merelaksasikan diri kita sejenak. Enak ya? Duduknya sudah nyaman? Sekarang anak ibu menarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan. Ada yang tertidur? Tidak. Oke, gimana perasaannya? Nyaman? Baik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa enggak lagunya? Apa? Coba buku lagunya dibuka. Siapa penciptanya lagu dari Sabang sampai Merauke? 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Merauke berkaitan dengan pelajaran kita di bab 3 tentang karakteristik negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu apa maknanya lagu itu berkaitan dengan materi pelajaran kita? Silakan. Tidak takut salah adalah hal yang luar biasa. Takut salah adalah hal yang harus Ananda buang jauh. Ibu akan menghargai pendapat yang anak ibu sampaikan. Silakan. Ayo. Apa makna yang terkandung di dalam lagu dari Sabang sampai Merauke?
dari Sabang itu maksudnya dari mana? Di Aceh. Dari Aceh. Merauke-nya di mana? Di Papua. Jadi dari Aceh sampai Papua. Lagunya, kita kan punya buku lagu. Lagunya banyak, tapi yang sesuai dengan pembelajaran kita adalah dari Sabang sampai Merauke. Apa lagi ikhwannya? Apa lagi makna yang terkandung dalam lagu itu? Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Maksud berjanjinya bagaimana? Apakah diucapkan saja janjinya? Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, nanti di materi kita akan membahas berdiskusi tentang apa yang bisa anak ibu lakukan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu di lingkungan di mana kita berada. Kalau kita di rumah, berarti di lingkungan mana itu? Keluarga. Kalau kita ada di luar pagi-pagi, anak ibu pergi kemana? Kalau di hari Senin sampai dengan Jumat sekolah, berarti di lingkungan sekolah. Di luar pagar sekolah kita lingkungan apa namanya? Bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, anak-anak ibu disebut dengan peserta didik mampu berkontribusi. Kontribusi itu apa sih, Nak? Ayo, kontribusi. Pernah nggak dengar kata kontribusi? Apa itu kontribusi? Membantu melakukan suatu hal. Bagus, membantu melakukan atau berperan serta atau ikut serta ya dalam menguatkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan tingkat. Tingkat ini maksudnya kita di lingkungan mana? Ya, kalau di keluarga bagaimana? Kalau di sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Sudah jelas hari ini kita mau belajar apa? Semangat! Diri semua kita profil pelajar Pancasila. Oke. Semangat kelas 7 1. 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, ingat 1 2 3. Profil pelajar Pancasila. Pancasila yes, bilang ya. Oke. Pancasila yes. Sekarang kita akan bagi kelompok sesuai dengan yang sudah pernah kita lakukan diskusi kelompoknya. Ibu ini akan bagi berdasarkan yang sudah pernah ibu bagi kelompoknya ya. Kita sebelumnya juga pernah diskusi. Kita nyampe 5 menit sudah bertemu dengan anggota kelompok 1 2 3 bagi satu orang 1
Oh, udah berapa? Nama kelas, kelompok. Kenapa belum merilis? Sama. Handphonenya dibawa? Handphone plus kuota ya. Jangan handphonenya aja, kuotanya nggak ada, jadi nggak bisa digunakan ya. Baik. Nanti HP-nya akan digunakan untuk, di sini kan ada tautan, membuka tautan tersebut. Setelah dibuka tautan itu akan menampilkan video tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah videonya dibuka, anak ibu di dalam kelompok menonton bersama-sama. Kalau ada HP masing-masing lebih bagus. Dipahami ya apa yang ditonton tersebut atau disimak dengan baik. Anak ibu tahu bisa menyeken tautan tersebut? Silakan kita mulai. Ambil Google ya. Sama. Ya. Menurutmu apa yang akan terjadi pada bangsa dan negara Indonesia
saat ini bila di tahun 1945 dulu para pemimpin memilih bentuk negara serikat atau federal dan bukan bentuk negara kesatuan seperti sekarang, adalah salah satu bentuk negara kesatuan. Bentuknya republik, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bentuk negara. Apa bedanya dengan negara federal? Indonesia dari Sabang sampai Merauke undang-undangnya berbeda tidak? Ya. Undang-undangnya ada berapa? Undang-undang dasar negaranya ada berapa? Ini apa? Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berlaku dari Sabang sampai Merauke. Berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Federal, negara federal punya negara bagian yang mengatur negaranya sendiri dengan undang-undang tersebut. Apa negara kepulauan mana lebih penting bagi bangsa Indonesia untuk dikembangkan? Apakah usaha perikanan atau kelautannya atau usaha pertaniannya? Mana yang menurut pendapat diskusi kelompoknya Indonesia itu perlu di semua masyarakat sudah berkumpul semuanya lebih luas lagi apa? Bangsa. Nah pertanyaannya yang nomor 3 ini, anak ibu yang paling penting itu penanaman nilai persatuan lingkungan mana terlibat? Jadi pertanyaan, apa yang terjadi kalau Indonesia itu Diskusinya 15 menit ya, karena kita Ini tergantung, ada misal per provinsi. 11.50 sudah berakhir. Sekarang sudah 36. Nontonnya disudahi dulu ya saya. Silakan diskusi. Sudah berdiskusi dengan awal dimulai tadi, diskusinya sangat-sangat berjalan dengan baik. Sekarang kita akan masuki sesi presentasi. Ibu lihat ada kelompok yang sudah selesai. Silakan kelompok 2 maju dengan semua anggota kelompok. Yang lain menyimak dengan baik ya. Dulu ya. Ya, dibuat dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan uji kompetensi nomor 1. Di tahun 1945 dulu para pemimpin memilih bentuk negara serikat atau federal dan bukan bentuk negara kesatuan seperti sekarang.
akan terjadi hal-hal berikut. 1. Kedaulatan bangsa Indonesia meski tidak sekuat sekarang, karena sebagian kedaulatan diserahkan pada pemerintah pusat. 2. Bangsa dan negara Indonesia undang-undang sendiri yang berbeda. 2. Sebagai negara kepulauan, mana yang lebih penting bagi bangsa Indonesia untuk dikembangkan? Apakah usaha perikanan atau kelautannya, atau usaha pertaniannya? Mengapa demikian? Usaha perikanan, karena Indonesia kaya akan sumber daya laut. Budidaya perikanan dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. 3. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia, perlu dibangun di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat sekitar, serta di lingkungan bangsa dan negara secara luas. Menurutku, mana yang lebih perlu dilakukan? Menurut kami semua, lingkungan tersebut sama pentingnya dan perlu dibangun secara bersamaan. Hal ini karena persatuan dan kesatuan di Indonesia tidak dapat terwujud jika hanya menggunakan salah satunya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku semua, tadi kita sudah menyelesaikan presentasi diskusi kelompok. Untuk selanjutnya, anak ibu, sebelum kita menutup pembelajaran, kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan apa kegiatan kita hari ini? Materi kita tentang apa? Persatuan dan kesatuan itu perlu ditumbuhkan di berbagai lingkungan. Mulai dari mana? Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Supaya tampilnya lebih baik. Yang tadi sudah lebih bagus, nanti untuk selanjutnya harus lebih bagus lagi. Kita tutup dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Indrayani. Assalamualaikum Ibu Indrayani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Evi. Iya, bagaimana nih Bu Yeni? Kemarin kan saya sudah melihat pembelajaran Bu Yeni di kelas. Bu Yeni sudah melakukan pembelajaran dengan teknik stop, terus pelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kira-kira menurut Bu Yeni? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Mevi sudah mengadakan supervisi akademik di kelas saya. Dan memang ketika saya melaksanakan itu ada beberapa hal yang menjadi catatan dari saya pribadi. Yang pertama, bahwa supervisi yang Bu Mevi lakukan itu adalah untuk melihat beberapa hal yang sudah saya sampaikan di percakapan sebelumnya. Ketika saya melakukan teknik stop, anak-anak merasa tenang dalam belajar, dalam situasinya yang sebelumnya mata pelajaran yang lain. Kemudian dia merasakan bahwa dengan adanya teknik stop mereka rileks. Nah, yang kedua, bahwa di dalam pembelajaran saya juga melakukan yang namanya diferensiasi proses, konten, dan produk. Nah, untuk produknya Bu Mevi, diferensiasi ini saya menugaskan mereka. Untuk pemahaman silahkan anak-anak ibu membuat tugas itu sesuai dengan minat, bakat, dan apa yang mereka ingin buat itu adalah cerminan pemahamannya. Dalam bentuk PPT boleh, kemudian dalam bentuk puisi, nyanyian juga boleh, atau dalam bentuk tugas secara esai yang diketik begitu Bu Mevi. Jadi saya tidak hanya satu tugas dalam bentuk satu tugas, tapi juga beberapa tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baik, disesuaikan dengan minat dan bakat. Betul. Ya. Perasaan Ibu Yani sendiri setelah melakukan pembelajaran kemarin bagaimana?
Saya senang ya Bu Mevi, anak-anak itu terlihat aktif di dalam pembelajaran. Mereka menggunakan handphone yang sehari-harinya biasanya tuh Bu Mevi mereka menggunakan HP di rumah. Tapi ketika pembelajaran saya sudah sebelumnya meminta mereka di dalam grup kelasnya itu untuk membawa HP, dan antusiasnya luar biasa. Biasanya di dalam kelas tidak menggunakan HP, hari itu mereka bisa langsung menggunakan HP-nya untuk mencari tautan tugas. Jadi termotivasi. Betul, sangat semangat, termotivasi di dalam kelas. HP tidak hanya dilihat dari segi negatifnya saja. Betul Bu Mevi. Segi positifnya juga banyak. Iya. Baik Ibu Yeni, kalau saya tanya kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira posisi Ibu berada di skala mana itu Bu? Skala berapa itu? Sepertinya masih di skala 7 Bu Mevi. Skala 7. Iya. Skala 7. Ya. Kalau begitu, hal-hal apa saja yang menurut Ibu perlu ditingkatkan dari pembelajaran ini? Terima kasih Bu Mevi. Seperti saya katakan tadi, saya masih di skala 7. Pengennya ada di peningkatan skala selanjutnya 8, 9, dan 10. Untuk itu saya pribadi sebagai seorang guru, pertama bahwa saya memang merancang kembali pembelajaran diferensiasi saya lebih baik lagi. Kemudian untuk melihat bahwa anak-anak adalah unik dengan mereka mempunyai kemampuan masing-masing, dengan gaya belajarnya masing-masing, ada yang audio, visual, auditori. Jadi saya sebagai seorang guru lebih mengeksplor lagi bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka di dalam kelas. Gitu ya. Ibu, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Terus saya ingin mengetahui kira-kira tindak lanjut Ibu setelah mengetahui dan menghadapi murid-murid yang beragam itu apa Bu? Iya. Yang namanya kita sebagai seorang guru, kita harus belajar dan terus belajar Bu Mevi. Jadi saya kembali melihat bahwa di dalam kelas itu diferensiasi yang saya lakukan, apakah yang pertama saya akan melihat hasilnya, mungkin video yang Bu Mevi ambil kemarin saya putar kembali, apa hal-hal yang bisa saya yang masih kurang itu akan saya lihat apakah dalam prosesnya, kemudian apakah anak-anak benar-benar sudah merasa enjoy. Pertama ya Bu Mevi, bahwa kita merdeka belajar ini, bahwa mereka benar-benar senang. Benar-benar merdeka nih. Nah, benar-benar merdeka ya Bu Mevi, merdeka dalam artian masih dalam pengawasan gurunya. Jadi dari video itu saya akan lihat kembali kira-kira apakah pembelajaran proses yang saya lakukan itu benar-benar adalah suatu diferensiasi. Ya, baik Ibu. Kemarin materi Ibu mengenai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Iya. dan itu banyak lagi materi yang lain Bu ya. Nah, kalau untuk pembelajaran sendiri, komitmen Ibu terhadap pembelajaran itu bagaimana Ibu? Ya. Pertama Bu Mevi, bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa sebagai seorang guru kita memang belajar dan terus belajar, melihat apakah pembelajaran kita itu benar-benar sudah memenuhi kebutuhan masing-masing anak. Di dalam kelas itu berbeda dan beragam. Apakah saya benar-benar sudah setiap individu itu sudah saya penuhi begitu. Jadi akan melakukan kembali refleksi saya di dalam kelas. Setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya merefleksi apakah pembelajaran saya itu benar-benar sudah memenuhi gaya belajar, kebutuhan mereka masing-masing. Ya. Sangat mulia sekali ya Ibu. Ya. Ibu Indrayani dengan pembelajaran PKN nanti mampu meningkatkan moral anak-anak Betul, kita. karakternya, Bu. Ya, karakternya yang diutamakan. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Semoga kedepannya pembelajaran yang Ibu lakukan semakin meningkat dengan kualitas yang semakin tinggi Bu ya. Terima kasih Sukses selalu Bu untuk Mevi. Ibu. Terima kasih. Demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikianlah untuk percakapan pasca observasi saya. Saya tetap ingin memantau dan melihat perkembangan yang Ibu lakukan. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.